Ibu-Ibu Mau Tahu bersama Cindy Fatah. Yuk, sini. Disponsori oleh Amalfi Ristorante and Bar, the best Italian food in town. Hai, Ibu-Ibu Mau Tahu bersama Cindy Fatah. Yuk, sini. Hari ini tamu aku luar biasa banget yang digemari oleh kayaknya fansnya dia setengah populasi dari penduduk Indonesia, yaitu perempuan. Marcel Siaan. Halo Cindy, apa kabar? Halo, senang banget bisa ada di sini. Aku yang seneng banget, bener-bener suatu kehormatan banget Sel. Waktu pas gue WA lo, terus udah gitu lo bilang menarik gitu kan. Itu rasanya gue deg-degan, gue langsung di WhatsApp grup langsung Marcel gitu rasanya gitu kan. Karena memang nomor satu gue fansnya lo Sel. Gue juga salah satu stalker Instagram lo. Dan gue merasa di podcast gue ini kan gue mau memperkaya wawasan untuk siapapun viewersnya. Tapi target gue sebenarnya ibu-ibu like me gitu kan. Cuman anak umur 20 tapi dia sudah menikah punya anak, itu juga udah ibu-ibu gitu. Jadi ya setengah populasi penduduk Indonesia lah. Setengah populasi, iya kan? Oke. Jadi kita berbicara atas nama perempuan, sekian ibu-ibu. Yes, ibu-ibu. Oke. Dan ibu-ibu banyak yang kepengen tahu Marcel. Ya kan? Including me sebenarnya gue. Wikipedia saja tidak cukup ya? Gak cukup, harus tanya langsung sama orang. Tabayun gitu. Tabayun, betul. Oh iya, positif itu Tabayun. Iya kan? Betul. Oke, Sales. Pertama gue mau tanya dulu soal single lo. Lo mau keluarin single kan? Iya. Februari ini. Betul, tanggal 22 rencananya. No Way, No How. Iya. Tentang apa sih? Ini simple lagunya tentang proses-proses moving on sebetulnya. Moving on from? Ya dari kisah-kisah yang lama, dari perjalanan hidup yang lama gitu ya. Apapun dari kisah cinta ya macam-macam. Tapi ceritanya sih sepertinya tentang kisah cinta, tapi memang ceritanya lebih kepada bagaimana kita melepaskan diri dari hal-hal yang sebetulnya menyiksa kita di. Udah deh kita move on aja gitu. Like toxic relationship sebelumnya gitu. Toxic relationship itu juga sebetulnya kan sesuatu yang sekarang ini lagi booming banget ya, karena we really think the internet for this ya. Betul. Maksudnya dalam arti semuanya terdefinisikan dengan sangat akurat gitu. Cuman efeknya ke kita jadi kita gampang sekali melakukan diagnosa sendiri gitu. Gampang sekali bilang wah ini toxic. Gue lagi mental health issue gitu, gue lagi mental health problem dan segala. Jadi ini yang sebetulnya yang harus kita waspadain. Nah kembali lagi ke si lagu No Way No How ini, memang ini kayak impian lama gue sih sama Lawrence Random ya. Udah lama dulu kita pernah bikin satu single, tapi dalam waktu itu dalam format sebagai band. Waktu itu kita ada band namanya Juggernaut waktu itu. Cuma sekarang ini akhirnya kita bisa kerjasama lagi. Dan sebelumnya juga ada satu album sebetulnya yang kerja sama kita, sama Random. The Platinum Playlist yang lagu yang gua isinya cover semua itu dari tahun 95 sampai 2005, jadi satu dekade lagu-lagu bagus yang gua cover. Nah itu ada sebagian bisa dibilang 50%-nya lagu-lagu yang upbeat itu Lawrence yang produce. Jadi memang udah ada lah gitu. Dan cuman kita pengen suatu saat nih kita harus bikin yang kita banget deh lo gitu ya. Karena ini kan dalam konteks sebagai Marcel Siaan, si penyanyi pop yang komersial yang kita tahu lah dia penyanyi pop gitu. Tapi ternyata gue juga punya keinginan lain, punya ide-ide lain yang nggak bisa semuanya dimanifestasiin di pop gitu. Kadang-kadang pengen nyanyi elektronik dan segala macam. Terus udah gitu akhirnya muncullah ide ini, kita bikin. Terus Lawrence memang spesifikasinya kan di drum and bass ya. Karena dia dari komunitas Java bass kan. Jadi memang DJ drum and bass. Udah terus akhirnya lagunya ini berkembang. Nah, sampai nanti tanggal 22 itu adalah kita akan rilis video klipnya gitu. Lagunya sudah rilis, jadi udah bisa Aku udah denger di Spotify, denger terus. Nah, itu. Seru. Sel, sorry. Tolong agak badannya ke kamera sedikit karena ibu-ibu pasti mau lihat Marcel. Oke. Gini ya. Jangan kasih gini. aja. Sorry.
Sorry, maaf. Yes, oke. Ya, oke. Itu No Way No How ya. Jadi ceritanya tentang, kembali lagi semuanya tentang cinta ya, Sel. Marcel tuh cinta banget gitu kan. Semua lagu-lagunya pokoknya cinta tuh Marcel aja lah pokoknya. Sel, buat lo tuh nomor 1 ya. Yang gue kagumin dari lo adalah pemikiran lo. Gue suka sama pemikiran lo. Apa yang lo tulis di Instagram, cara lo memberikan opini terhadap what's going on gitu ya. Gue merasa lo punya opini yang kuat gitu. Lo punya basic pemikiran, punya modal pemikiran yang tajam gitu kan. Itu yang gue lihat dari seorang Marcel. Terus yang kedua juga gue senang melihat bagaimana lo adore your wife. Lo takkan tergantikannya tuh terasa, pericintakunya tuh terasa gitu loh. Oh, pericintaku ya. Ya kan, itu ngalamin bener kan, ya kan. Iya. Itu terus gue juga suka juga melihat keterlibatan lo terhadap anak-anak lo. Lo kan ayah dari 3 orang anak ya. Betul. Kinan, Edgar, dan Seth. Tunggu gue mau nanya, Seth itu as in Star Wars, Seth the Death Commander itu. Seth Rogen, Seth S-E-T-H. Seth, Gue langsung, kenapa Marcel namanya Seth? Karena gue konotasi gue langsung si Star Wars. Bisa, tapi Seth itu kalau kemarin yang kita akhirnya memutuskan namanya Seth adalah karena Seth ini dia dianggap sebagai nenek moyangnya Nabi Nuh. Ya kan dia kan ancient Egyptian. Dia itu salah satu yang sudah meramalkan bahwa akan ada banjir besar. Yang kasih prophecy, ada prophetic statement yang akhirnya jadi rujukannya Nuh bahwa kita harus siap-siap. Wow, ini pengetahuan baru buat gue. Sebelumnya ada yang juga diceritakan bahwa dia sebenarnya adalah anak ketiga dari Nabi Adam sebagai penggantinya Habil. Karena Habil kan dibunuh oleh Cain. Terus kemudian bumi jadi nggak benar, terus dimunculkanlah Seth untuk ngebalance gitu. Jadi dari situ. Wow. Baru tahu gue cerita itu. Ceritanya. Lalu Marcel sebagai ayah, Marcel sebagai suami gitu kan. Bagaimana lo melihat seorang perempuan? Bagaimana sih seorang perempuan di mata Marcel? Perempuan itu ibu, istri. Iya. Sejauh ini kalau yang gue lihat memang masing-masing perempuan itu punya tugasnya masing-masing, punya fungsinya masing-masing, dan punya, nggak bisa dibohongin, punya jalan hidupnya masing-masing, punya istilahnya, punya skenarionya masing-masing. Apalagi perempuan-perempuan yang pernah muncul di hidup gue gitu, mereka punya skenarionya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Benar. Gitu. Dan gimana ya kalau bisa dibilang besar sekali fungsinya, bukan fungsi ya, gue nggak bilang fungsi, kalau fungsi seolah-olah mereka hanya sekedar tools, bukan, tapi besar sekali keberadaan dan juga kontribusi mereka di dalam kehidupan gue gitu ya. Bagaimana gue bisa belajar untuk menghargai komitmen, gimana gue belajar untuk menghargai perempuan, bagaimana gue bisa untuk menghormati keberadaan mereka, bukan hanya sebagai ya paling kasarnya sebagai makhluk kelas 2 gitu. Ya kan, di tengah badai patriarki yang seperti ini. Betul. Ini bukan berarti gue sok feminis atau apa, dan bukan juga berarti bahwa gue menjelek-jelekan konsep patriarki, karena kita semua juga diuntungkan dari keduanya. Jadi tidak perlu harus menabrakkan, meng-head to head-kan dua konsep ini. Setuju. Karena kembali lagi kalau gue ngelihatnya, selama ini yang terjadi adalah bukan masalah patriarki atau apa, feminis atau tidak, atau non feminis, tapi kebanyakan dari kita kurang paham fungsi kita masing-masing. Jadi kalau kita nggak paham fungsinya, ya nggak akan pernah jalan. Kita akan selalu hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam keraguan, hidup di dalam syakwa sangka terus gitu. Akan selalu punya metode untuk manuver, metode untuk melakukan counter attack gitu. Padahal tidak di attack. Padahal enggak. Dan akhirnya selalu merasa menjadi pahlawan, ya, merasa menjadi pembebas di tengah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibebaskan gitu. Kita lagi perang, wah gue pahlawan nih, oke, perangnya mana? Oh, nggak perang kok. Nggak perang kok. Gitu. Banyak kok yang nggak masalah dengan konsep-konsep yang seperti ini, karena mereka paham gitu. Benar. Karena mereka paham Balik gitu. Lagi. Bukan berarti yang berada di dalam konsep
misalnya ke patriarki kemudian menjadi kemudian serta-merta 100% tidak menghargai posisi wanita, kata siapa gitu. Atau yang feminis apakah benar-benar berjuang demi feminisme? Belum tentu juga. Iya, betul. Belum tentu juga gitu. Bisa jadi itu hanya berangkat dari dendam, Iya. bisa berangkat dari ketidaksukaan terhadap satu Sesuatu. momen atau 2 momen. Iya. Lebih parah lagi hanya karena momen-momen tertentu. Biasanya begitu. Iya. Tanpa bermaksud untuk menunjuk mempointing salah satu, tapi kita harus mulai keluar dari pola pikir itu supaya kita benar-benar bisa melihat semuanya lebih on bird's eye view. Betul. Gitu, lebih cerdas, lebih cerkas lah ngelihat gitu. Betul. Iya. Gitu. Perempuan, lagi-lagi perempuan. Perempuan kayak apa sih, Sel, yang menurut Marcel tuh seksi? Perempuan seksi itu dari dulu nggak pernah berubah jawaban gue. Perempuan yang jadi dirinya sendiri. Yes. Mau gimana pun bentuknya, mau gimana pun caranya, mau gimana pun apanya, jadi diri sendiri. Yes. Tapi ya itu tadi jadi diri sendiri di sini adalah tetap tahu tugasnya. Jalan dengan kesepahaman itu tadi, mengerti tugasnya. Karena kalau dia ngerti tugasnya, ngerti posisinya, dia jadi diri sendiri dalam koridor yang baik. Betul. Gitu, dalam koridor yang sudah dia tahu bahwa koridor itu membuat kita jadi mengerti konsekuensi. Gitu loh. Kalau kita tahu di dalam koridor, kita tahu begitu kita agak sedikit nyeleneh, agak nabrak sedikit koridor, kita benjol dan konsekuensinya benjol, sakit. Betul. Itu sebetulnya. Jadi jangan sampai diartikan bahwa bebas itu kemudian jadi bebas yang nggak terkontrol. Iya. Kan? Iya. Demikian juga sebetulnya laki-laki. Pasti. Sama. Kan harus sama. Iya. Jadi ya nggak. Itu yang Marcel terapin di pernikahan Marcel dengan Rima. Iya, karena menurutku saya juga orang yang sangat-sangat banyak sekali kekurangan, tentunya. Manusia. Banyak sekali juga masalah-masalah yang nggak bisa dibohongin dari masa kecil yang juga nggak harus diselesaikan pelan-pelan, trauma-trauma masa kecil dan sebagainya. Karena bokap itu didikannya sangat keras sekali, ya. Terus juga itu pun perlu adaptasi ketika kita berhadapan dengan orang lain, bukan hanya cuman perempuan aja, tapi juga orang lain gitu. Lalu kemudian sadar bahwa dari perjalanan hidup yang mungkin karena salah satunya karena papa dan mama pisah di usia pada saat aku kecil, jadi I hate to say this, tapi memang ini kondisi broken home yang terjadi, lalu kemudian membuat banyak bagasi di belakangnya. Betul. Nah, bagaimana kita bisa deal dengan bagasi-bagasi itu sebetulnya kan? Iya, betul. Bahwa bagasi-bagasi ini kita tetap bawa, tapi kita juga harus dengan kebesaran hati. Tentunya itu tadi, gitu. Dikaruniai pertemuan dengan orang-orang cantik-cantik ini yang nemenin gue gitu ya, yang mau ngasih tahu gue gitu, dan mereka juga siap disenggol-senggol sama bagasi gue gitu, dan tetap masih berdiri di sana. Itu gitu dia, itu dia. Gitu, benar. sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Iya, gitu. betul. Nah, itu yang akhirnya gue harus deal dengan itu, pelan-pelan buang bagasi, karena kalau misalnya benar-benar totally gue buka tasnya juga nggak mungkin. Karena tas itu juga ketika gue bawa itu somehow membuat kaki gue kuat. Membuat badan gue tegap. Betul. Gitu loh. Jadi gue juga nggak bisa kemudian menyalahkan total bahwa bagasi ini harus gue lepas. Justru itu dijadikan sebuah pelajaran kan. Bagasinya bagus, tapi ada beban-beban nggak penting di sini. Iya, betul. Kayak, sama aja kayak kita misalnya kita mau camping ya. Kita udah jelas-jelas camping ke satu tempat yang udahlah gitu. Maksudnya terpencil sekali gini-gini. Kita nggak perlu bawa hal-hal yang nggak penting, udah gitu, nggak usah dibawa, udah sesuai udah kebutuhan. Yes. Gitu, udah tahu di sana misalnya nggak ada TV atau nggak ada apa, ya udah nggak usah berharap lo akan nonton TV dan segala macam. Nah itu bagasi-bagasi ekspektasi itu kan yang bikin kita berat. Nah itu harus pelan-pelan dilepas. Dan yang senangnya adalah ya kembali lagi gitu, si perempuan-perempuan ini memang yang membantu gue untuk bisa menyadari. Iya, gitu. Yang mana yang yang mana yang enggak, segala macam, bisa ngimbangin gitu ya. Betul. Dan gue cukup sadar bahwa gue bukan tipe orang yang kemudian merasa karena gue suami gitu ya, gue imam, untuk gue posisi gue sebagai kepala keluarga, terus jadi kayak sok tahu yang
merasa Betul. benar dan harus ngasih tahu. Iya. Intinya adalah kembali lagi kita nih saling mengisi, posisinya sama gitu. Tapi sekali lagi ini this could be debatable, maksudnya nggak semua ini kan opininya nggak Marcel, semua posisi bisa sama seperti ini ya. Kondisi pernikahanku juga seperti apa, kondisi pernikahan yang betul masing-masing punya tapi yang penting bagaimana ini sebetulnya kayak opsi untuk metodenya seperti ini kalau mengalami yang seperti ini gitu. Betul. Ya, karena melepaskan bagasi ini sangat penting kalau menurut gue. Karena kalau enggak berat lah ya. Enggak gampang karena pasangan kita pun pasti punya bagasinya juga. Betul. Dan sangat kayak tidak bertanggung jawab kalau kita kemudian membebankan nyenggol-nyenggolin bagasi kita perlu kebesaran hati dua belah pihak, perlu mindset yang sangat-sangat terbuka untuk kedua belah pihak, jadi sehingga bisa melebur gitu kan. Yang berat itu memaafkan diri sendiri dan mengikhlaskan diri sendirinya itu yang susah. Paling susah tuh itu sebetulnya. Dan banyak sekali metode-metode untuk bisa menjalankan itu ya. Maksudnya dari mulai mungkin berkonsultasi, ngobrol, ketemu teman yang baik, yang bukan teman yang somehow malah ngeracun-racunin lu untuk yang membantu membuka lah membuka wawasan makin egois, makin self-centered gitu. Bukan, tapi membuka wawasan, ngasih perspektif yang lebih luas dan segala macam. Banyak atau ya misalnya ada yang mungkin beribadah, ada yang mungkin mencari hobi, main musik, olahraga dan segala macam. Banyak metode-metodenya dan senangnya adalah kembali lagi karena ini semua diciptakan Tuhan ada memang untuk manusia gitu. Jadi setiap aspek itu kita bisa belajar kok. Kita tetap bisa belajar ikhlas. Jadi belajar ikhlas dan berserah tuh nggak harus lewat seperti yang tipikal sifatnya ritual peribadatan. No. Justru kehidupan sehari-hari kalau menurut betul. Karena kembali lagi kan ya kita tahu dikotomi antara being religious and being spiritual. Ya kan, it's two different things. Ya kan, tapi bukan berarti dua-duanya harus selalu dinegasikan, tidak gitu. Masing-masing, tapi jangan kemudian saling yang benar tuh gini, yang benar tuh gini. No. Masing-masing orang menemukannya sendiri gitu. Betul. Karena ada orang juga yang olahragawan, tapi dia sangat spiritual. Dia malah menemukan titik spiritualnya justru ketika dia olahraga gitu ya. Ya, malah sangat religius menurut gue gitu. Yoga, macam-macam. Malah justru di sebaliknya ada yang sangat religius hidupnya tapi tidak menemukan apapun. Itu kunci spiritualnya nggak ketemu gitu. Malah kok kayak jadi aneh gitu. Malah jadi kalau istilah orang jadi kayak scattered kemana-mana gitu, tercerai-berai, nggak konsisten gitu. Nah itu jadi perempuan yang seksi itu kembali lagi yang jadi dirinya sendiri. Karena tahu tugasnya. Iya, jadi dirinya sendiri karena yang pasti dia menjadi sesuatu yang genuine gitu. Dan genuine itu menarik untuk dipelajari. Betul. Menarik untuk diperhatikan, diobserve gitu. Ketika misalnya dia tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Dia pretentious gitu. Dan peer pressure gitu, tekanan ekonomi, tekanan orang tua bisa jadi atau tekanan nggak bisa keluar dari shells-nya lah pokoknya ya. Dan itu kan kita bisa lihat sekarang di dunia sekarang ini kan di dunia sosial media ini kan orang semua berlomba-lomba untuk menjadi sesuatu. Untuk yang dilihat, yang seringnya bukan dia gitu, dan cilakanya dia nggak bisa kembali lagi ke groundnya dia gitu, nggak bisa sadar lagi, nggak bisa mengkalibrasi ulang balik ke dirinya lagi gitu. Dia tetap dia kayak begitu terus malah makin kasihan. Sedangkan dia percaya bahwa dengan begini gue bisa mendapatkan jodoh, dengan begini gue bisa mendapatkan opportunities, dengan begini gue bisa mendapatkan klien, whatever. That's not sexy at all. Iya sih itu. Termasuk mungkin salah satu yang bikin cewek nggak seksi adalah ketika misalnya lagi chat dia jawabnya dengan kwek. Menurut gue nggak seksi. Mau cakep kayak apa nih? Itu pernah gue posting di story gue. Jadi lo mau cakep kayak apa, lo mau seksi kayak apa, begitu lo gue tanya terus lo komentar lo wek. Lo gue pernah nggak salah? Belum dan jangan ya, tolong ya ibu-ibu di luar sana jangan. Aduh, iya. Siapapun itu, maksudnya nggak harus menjawab
chat gue atau siapapun, karena banyak cowok yang apaan sih nih gitu, wek. Karena kita tidak bisa mendefinisikan what is wek. Kalau hehehe oke lah, hahaha hihihi huhu oke lah. Tapi kita wek apa gitu. Anyway itu tentang perempuan intermezzonya. Tapi okay. itu cewek perempuan yang seksi di adalah mata Marcel adalah yang jadi dirinya sendiri. Jadi diri sendiri aja. Ngerti kok pasti, karena dia tahu kadar. Kalau dia tahu dirinya sendiri kan dia paham kebutuhan dia sampai segimana. Buat dia ini udah over sih gitu, nggak bisa. Ini menurut gua kurang nih. Sendiri. Dia bisa atur. Itu akan enak aja gitu. Iya. Nggak nagging gitu. Betul. Ya. Nagging juga kadang-kadang kadang-kadang nagging juga perlu loh. Oh, laki-laki perlu ya. Iya. Karena begitu laki-laki merasa kayak di. Gue tipe orang yang kalau nagging justru menurut gue, kalau ketika dia nggak nagging malah something is wrong. Oke, nggak perempuan, kurang perempuan. Kurang perempuan dan dia merhatiin gue nggak ya gitu. Oke. Dia paham nggak nih gitu. Justru ketika dia nagging itu dia justru ada apa ya, buat laki-laki itu kayak ngerasa ada yang gitu ya. Oke, ada gitu. gregetnya juga gitu. Ya. Walaupun ada juga ya kembali lagi kalau udah semua pada batasannya lah ya. Semua ada. Ini kayaknya lebay nih. Iya. Semua dalam batas kewajarannya ya. Yes. Tapi wajar juga definisinya tuh harus jelas tuh. Wajar yang gimana tuh? Common sense, wajarin common harus sense. Harus yang common sense dong, iya kan? Kewajaran tuh kewajaran yang common sense lah gitu kan. Rima sudah mencakup itu semua. Rima itu pribadi yang sangat karakternya kuat sekali, karena dia juga dibesarkan oleh seorang ibu single mother yang juga kuat dia karakternya. Dan yang membuat dia seksi adalah justru itu, dia kuat, dia keras ya. Dan kadang-kadang juga sulit untuk ditebak karena begitu mudah sulit untuk dipegang karena dia begitu banyak ide-ide berkeliaran. Dia suka mikir, suka ini, punya banyak ide dan segala macam. Tapi ya itu kekuatan dia kita bisa rasakan gitu, terutama kita yang di rumah kita bisa rasakan posisi dia ketika di rumah gitu. Yang keberadaan dia benar-benar kerasa ya. Iya, dia ngurus, dia masak, dia ini, dia itu, dia ngurus ini. Sekarang juga dia kerja. Dia kerja sekarang kerja di kantoran gitu ya. Dan masih bekerja di bidangnya dia, olahraga gitu. Itu pun kita udah mulai ngerasa, wah, ibu kapan pulang ya, ini kita masak apa nih? Kangen. Ada kangen itunya gitu. Iya, tapi Marcel sendiri dengan wanita yang bekerja seperti itu, what do you think? Pasti adaptasinya awalnya ya, nggak gampang. Apalagi sekarang kan kondisinya mau nggak mau harus agak dibalik sedikit. Jadi bapak rumah nih. Terutama untuk set, karena set kan sekarang juga lagi, kemarin sempat offline sekolahnya, sekarang online lagi karena naik kasus kan. Cuman kembali lagi gitu, kita berdua paham bahwa this is the situation kita harus handle gitu, dan set itu important, sangat penting buat kita gitu, karena gimana pun juga dia sekarang lagi berada di fase pertumbuhan, fase tumbuh kembang yang sangat crucial sekali. Betul. Jadi mau nggak mau ya, selain mau nggak mau memang ngelihat bahwa ini anak akan punya potensi kalau kita ngarahinnya benar. Emang harus benar. Itu tanggung jawab kita. Begitu. Jadi akhirnya kita mau nggak mau harus ya kita berkorban dalam arti bukan berkorban merasa jadi korban, tapi karena kita memang melakukan tugas dan tanggung jawab kita, bagi-bagi tugas saja sekarang. Sel, bagaimana sih Marcel menunjukkan keromantisannya Marcel terhadap Rima gitu? Apakah dengan tiba-tiba kirim bunga atau gimana sih seorang Marcel menunjukkan cintanya terhadap istri? Sebetulnya kurang romantis sih. Sebetulnya sejujurnya. Iya, rock and roll kurang romantis, dan itu pun diakuin sama Rima sendiri. Gue kurang romantis, bahkan untuk surprise pun cenderung presentasi gagalnya itu lebih banyak daripada berhasilnya gitu. Ya bunga pernah gitu, tapi memang dia bukan yang kayak begitu. Dia tipenya lebih yang kayak misalnya kayak dia pulang terus rumah itu udah beres. Atau misalnya simple kayak misalnya
gue ditugasin apa nih, gitu. Itu gue jalanin, udah cukup gitu. Lalu ya misalnya kayak pijet, dia pulang gue kerja. suka mijetin, peluk dia, udah gitu aja. Lebih ke situ karena mungkin karena gue juga punya mental tukang pijet. Tapi itu sesuatu banget loh Sel, maksudnya berarti Marcel itu adalah seorang laki-laki yang mengerti tugasnya. Itu that's what I. Insyaallah ya. Gitu. Ini juga doa karena itu kan proses yang panjang melalui segala macam. Dan sorry, cuman pengen sedikit aja kan, Marcel ini pernikahan kedua kan. Tapi di sini yang gue salut adalah kalian bisa saling akur, kalian bisa membesarkan anak sama-sama. Itu bagus banget. Itu sesuatu yang patut menjadi pelajaran yang baik buat semua orang gitu. Karena kan banyak loh Sel yang nggak kayak gitu gitu kan. Tapi kalian bisa menjadikan itu contoh ke masyarakat, itu sesuatu banget. Tapi yang gue pengen tahu, apakah dari awal memang sudah begitu, ataukah melalui proses yang seru gitu? Kalau untuk dari pernikahan yang pertama dengan Dewi dan kemudian dengan Rima, dari awal sudah begitu. Tapi ya kembali lagi, tidak segampang itu sebetulnya. Tentu. Ada proses-prosesnya juga. Hanya memang dengan kesadaran dari awal bahwa kita memang harus berpisah, waktunya sudah selesai, jatahnya cuma segini. Lalu kemudian kita sadar bahwa kita kemudian bertransformasi menjadi keluarga yang lebih besar, dan kemudian kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa akhirnya perpisahan ini berbuah apa? Kamu beruntung, kamu punya 2 papa, 2 mama, kamu punya opung di mana-mana, ya kan? Rumah kamu di mana-mana, kamu bisa kemana-mana anytime. So keluarga ini begitu besar, makin besar, yang banyak yang sayang sama kamu. Nah itu menanamkan itu, walaupun ada juga namanya adaptasi ya. Adaptasi dan prosesnya. Kalau di kita, di orang tuanya jauh lebih gampang. Tapi pernah mengalami satu proses di mana dengan anak yang paling gede, kita akhirnya, aku terutama berkomunikasi gitu. Dan akhirnya ya kita sedih-sedihan. Akhirnya kita bahwa intinya saling memaafkan bahwa apapun ini yang terjadi, ayah minta maaf gitu ya. Karena ini memang sudah jalannya begini. Tapi kamu harus ingat bahwa tidak ada satupun di keluarga ini yang tidak mencintai kamu. Semuanya mencintai kamu dan ingin kamu menjadi suatu pribadi yang baik, yang besar, yang punya marwah, yang nanti ujung-ujungnya kamu akan jadi kebanggaan kita pastinya. Sampai sekarang pun dari dulu pun kamu selalu jadi kebanggaan kami gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi adalah momen-momen yang mellow gitu yang itu. Tapi ya proses ya. Akhirnya kesini udah kita jadi kayak keluarga besar ya. Sebuah komponen yang membesarkan keluarga. Jadi makin komplit. Iya, makin komplit ya. Gitu. Bicara tentang anak-anak, gue pengen tahu apa sih arti anak buat seorang Marcel? Wah, apa ya? Anak-anak itu kayak benar-benar berasa titipan sih. Benar-benar berasa titipan gitu. Dan ketika dititipin kan kita pengennya kita jaga gitu ya. Kita jaga banget gitu. Walaupun ada berasa di mana kita kok kayak egois banget gitu, pengen dia jadi seperti yang kita mau. Pakai cerminan kita di dia gitu ya. Kita menggunakan mereka sebagai cermin, itu yang sering kali terjadi. Cuman memang sekali lagi nih buat kita semua memang nggak gampang proses ini gitu, karena kita juga punya ekspektasi dan nggak salah juga ekspektasi itu sebetulnya, hanya kembali lagi ke sampai seberapa jauh mau sampai kadarnya mau kayak gimana gitu. Itu yang penting kita jaga gitu, karena pada akhirnya mereka harus tumbuh sendiri. Betul, karena gitu. Mereka satu pribadi sendiri. Ya seperti kayak pepatah misalnya, jangan sampai nanti jadi kayak kacang lupa kulit. Sebenarnya gue pribadi nggak terlalu suka dengan kalimat itu, karena memang sudah takdirnya kacang itu akan meninggalkan kulit. Tapi bukan lupa. Ketika kan kita nggak tahu, udah pernah nanya kacangnya belum? Ternyata dia nggak lupa ya sebenarnya. Karena begini, karena disitulah kita belajar sebagai orang tua, kita belajar ikhlas. Termasuk kita sebagai manusia. Kalau kita bantu, jangan bantu tapi
Oh tuh iya, lihat tuh kalau nggak pamrih. karena gue, No. terus gue paling sebel. Nggak bisa. Itu gue paling sebel. Gini kan juga orang tua. Iya, betul. Karena kacang itu pertama ini udah nggak logis. Kacang itu nggak punya otak. Ya. Dan dia pasti Terus meninggal. yang namanya tumbuhan itu tidak punya keinginan, tidak punya ekspektasi. Tumbuhan apa sih keinginannya? Tumbuh. Mau lu taruh di tanahnya yang bagus, dia tetap tumbuh. Bedanya dia tumbuhnya mungkin lebih bagus, buahnya lebih banyak, bunganya lebih bagus. Dia mau ditaruh di pot kecil, lu taruh depan toilet juga dia tetap akan tumbuh, walaupun mungkin nggak bagus karena nggak kena matahari, tapi dia tetap tumbuh. Dia nggak ada ekspektasi lain. Jadi ketika kita menganalogikan kondisi kita, manusia yang punya keinginan, punya ekspektasi, disamakan dengan kacang. Itu nggak logis. Itu nggak peer to peer tuh, nggak head to head tuh. Iya. Nggak Kalau pas. dilihat dari sisi itu ya benar banget Sel. Nggak. Jadi yang jangan pakai analogi itu lagi, kacang lupa kulit, karena pasti kulit akan lupa pada kacang. Masalahnya tinggal kacangnya ikhlas atau enggak, itu doang. Kalau kacangnya nggak ikhlas ya dia akan begitu. Keren. Iya. Sel, lu sendiri kalau sama anak-anak tuh sampai seterbuka apa? Terbuka sekali, terbuka banget. Terutama di masa-masa di mana yang paling gede sekarang udah masuk usia puber kan. Yes. Kita sangat terbuka. Iya. Terbuka dan prinsipnya yang penting adalah karena aku juga dulu laki-laki semua kan. Maksudnya siblings itu kakakku paling besar perempuan, lalu kemudian 3 laki. Hanya kakakku yang perempuan ini dilahirkan dari ayah yang berbeda. Oke. Ya, tapi sisanya yang laki-laki ini benar-benar dididik oleh nyokap gitu, bokap. Yang penting adalah jangan sampai mempermalukan nama keluarga. Itu aja konsepnya. Baru nanti di situ ada itu genre utamanya itu, nanti ada subgenrenya itu dia cerita. Apa dari Intinya prinsip yang selalu bokap terutama kasih itu adalah ini sorry ya, mesti kata-katanya agak ekstrim. Nakal boleh, goblok jangan. Itu prinsipnya. Gitu. Nakal itu indikasi bahwa lo kreatif, lo pinter, ya kan, lo punya banyak wawasan, eksplorasi gitu, eksploratif. Tapi ketika lo goblok, wah itu selesai. Karena lo jadi nggak tentu arah gitu, ngaco gitu. Lo nggak bertanggung jawab. Intinya lo harus mikir. Apapun yang lo lakukan lo mikir. Betul. Nah itu yang selalu gue ceritakan ke anak gue dalam tentunya dalam kadar mereka ya, seumurnya mereka. Betul. Dan apalagi sekarang nih yang paling gede Kinan kan udah 17. Kinan umur berapa ya sekarang? 17 ya, mau 17 ya, oke. Jadi harus udah mulai suka lawan jenis, sudah mulai lihat mengenai hal-hal yang sifatnya oh ini orientasinya begini, oh ini prinsipnya begini, oh ini idealnya seperti ini ya. Enggak nak, semuanya ini udah ada definisi gitu, tapi kamu harus pinter-pinter. Karena gua kan pengennya anak gua tuh punya banyak pengetahuan dari so-called this internet world gitu, tapi tidak kemudian menjadi pribadi yang mudah menjudge, ya, apalagi menjudge dirinya sendiri. Karena begitu dia udah berani ngejudge dirinya sendiri, dia akan dengan mudah ngejudge orang. Betul. Begitu dia udah nggak trust dirinya sendiri, dia ngejudge gitu, bikin self diagnosis sendiri, ya udah dia akan dengan mudah mematah-matahin orang gitu. Nah itu yang jangan sampai terjadi, karena ini semuanya terdefinisi dari mulai orientasi seksual semuanya terdefinisi, jadi lebar sekali. Orang jadi masing-masing punya subgenre sendiri kan. Gitu. Yang menurut gua pribadi bukan salah, ya. Ini apapun ya, definisinya nggak harus yang tentang tadi orientasi seksual, tapi apapun. Tapi kalau kemudian pendefinisian itu hanya kemudian membuat hidup lo jadi lebih ribet, buat apa? Ngapain? Betul. Ya. Karena pada akhirnya nggak semua pertanyaan harus dijawab. Betul. Ada pertanyaan yang harus dijawab, ada pertanyaan yang nggak usah dijawab, ada pertanyaan yang harus dijawab dengan pertanyaan lagi, suruh mikir, gitu. Jadi dan itu termasuk yang menurut gue udahlah gitu, udahlah. Emang kenapa sih gitu? Udahlah, jangan bikin ribet. Gitu. Lebih baik lo fokus pada apa yang mau lo kejar, karena dengan hal-hal yang begitu ngabisin waktu sama lo akan burn out sendiri, capek nanti. Betul. Karena terlalu banyak input. Input bagus. Gue juga tipe orang yang suka dengan opsi ya. Banyak berpikir itu akan lebih enak. Cuman ketika itu opsi-opsinya kemudian jadi berkembang jadi malah dramatis gitu ya. Sejauh ini ada nggak sih sesuatu hal dari Kinan yang lo surprise gitu ya? Wow,
dia udah tahu ini atau wow gila juga nih ya gitu, ada nggak? Ada pasti ya, tapi apa gitu, pengen tahu aja. Dia orangnya sangat sangat bebas, dalam arti dia ingin menjadi dirinya sendiri. Bahkan dia sampai mengalami satu momen dia di mana dia tidak mau didefinisikan sebagai siapa gitu. Oke. Iya, dia ya saya Kinan gitu. Oke. Tapi pada akhirnya biarkan itu terjadi karena itu proses. Iya. Gitu ya. Saya Kinan bukan anaknya Marcel, bukan gitu. Iya, atau saya tidak mau dispesifikan sebagai gender tertentu. Oh, oke. Ya, itu kan. Dan memang nggak bisa bohong karena itu kan bagian dari proses dia berpikir. Dia berpikir dan tugas kita orang tua adalah jangan menakut-nakuti. Betul. Gitu. Nggak perlu kasih arahannya. Iya, kan rata-rata kan kita takut, wah ntar dia gimana. Iya. Biarin ntar juga sadar sendiri. Maksudnya dan dengan kesadaran kita juga harus terima bahwa pada akhirnya dia manusia yang punya jalurnya sendiri, dia punya pathnya sendiri, dia punya jalan hidupnya sendiri, skenario sendiri. Tugas kita cuma mencintai dia aja. Iya, betul. Kasih pengarahannya. Kasih pengarahan. Lo religius gak sih? Religius dalam arti gini, lo spiritual ya? Kalau gimana ya? Lo melihat apa tuh dengan kacamata gimana? Yang pasti gue kalau urusan ibadah itu gue sangat pribadi, gue sendiri aja gitu. Yang lain mau jalanin terserah, ya mau bagus gitu, nggak ngejalanin juga nggak apa-apa gitu, gitu. Karena pada akhirnya ya kalau gue pribadi sih itu buat pribadi banget ya, gitu. Sesuatu yang. Tapi yang lo terapin ke anak? Contoh sih, biarkan aja karena. Pada akhirnya kita nggak bisa paksa ya. Nanti suatu saat juga dia akan memilih gitu. Kalau ternyata dia memilih, apalagi kalau urusan misalnya kayak pandangan khususnya mengenai ini ya, kepercayaan gitu ya. Karena dari kecil kan gue besarnya macam-macam justru lebih banyak. Pernikahan campur di rumah banyak gitu. Contoh-contohnya banyak dari yang bahagia sampai yang nggak bahagia juga banyak. Dan masalahnya rata-rata bukan karena agamanya. Karena pribadinya karena kelakuan-kelakuannya jadi persepsinya, karena pribadinya, karena kesadaran, keyakinan orang kan bisa melakukan cocok logi bahwa wah itu karena ini, karena itu, karena agamanya nggak kuat. Ternyata enggak ya? Enggak. Iya, benar. Karena pada akhirnya ya itu tadi sesuatu yang pribadi, karena itu kan membentuk pribadinya masing-masing. Udahlah gitu, tenang aja. Maksudnya jangan ya itu tadi, karena ini internet semua ini kita jadi gampang sekali melakukan cocok logi gitu ya. Nggak usah dicocok-cocokin. Pada masing-masing punya ininya. Pada akhirnya gimana kita konsentrasi sama diri kita, membenahi diri sendiri nih, karena yang penting itu gitu. Kalau kita berbenah dan berhasil berbenah, yakin pasti orang-orang sekeliling kita masa sih nggak kena imbasnya. Gitu loh. Keras, kalau harus keras. Gue cukup keras sama Seth, anak kecil, anak yang kecil, karena memang beda sekali Kinan sama Edga itu. Iya. Bahkan sejujurnya untuk beberapa hal gue lebih bisa berkomunikasi secara heart to heart justru sama Edga, yang mana kalau orang bilang dia justru kan my stepson. Iya. Tapi dan dia juga nggak tinggal di sini. Iya. Tapi untuk beberapa hal gue malah bisa lebih komunikatif sama dia untuk beberapa hal gitu. Kinan itu malah sesuatu yang menurut gue ini ada layer-layer yang harus gue bedah dulu nih. Seniman kayaknya. Seniman dan dia itu punya perspektif yang menurut gue agak apa ya, kalau orang Sunda bilangnya agak mahiwal gitu. Apa tuh mahiwal? Lepas dari out of the box gitu. Ya out of the box. Jadi kita harus pinter-pinter nih masuknya gitu. Kalau enggak malah ketutup pintunya, kita nggak bisa dapat apa-apa, nggak bisa ngobrol, nggak bisa komunikasi. Jangankan berharap dapat gitu, komunikasi pun tidak bisa. Kalau Edgar lebih subtle, lebih apa adanya gitu, mungkin karena memang didikannya juga ya, terus juga tinggal di Singapura gitu kan, orang-orang kan rata-rata yang gitu straightforward aja gitu kan. Betul, lebih open minded banget. Open minded, udah yang di depan mata itu aja diomongin gitu. Iya. Seth kenapa harus keras sama dia? Karena dia ini benar-benar perpaduan kami. Ya, perpaduannya adalah gue tahu banget gue waktu kecil kayak apa, Rima tahu banget dia waktu kecil kayak apa. Dan kadang-kadang kita mau marah keras banget gitu. Ya dan karena kita juga dulu akhirnya kita sadar gitu, ternyata dulu bokap segalak ini, ternyata si mama mertuaku dulu segalak ini, ya wajar gitu. Karena kebayang gitu ketemu anak kecil kayak gini songongnya gitu misalnya gitu kan. Ini anak susah banget dikasih tahu, keras banget kepalanya gitu kan. Tapi ya udah gitu akhirnya
tetap kita jalankan apa yang sesuai. Kalau memang harus keras ya keras. Kalau memang harus heart to heart ngomong heart to heart. Iya, semuanya tergantung situasinya ya. Pendekatan-pendekatannya karena pada dasarnya kan kita juga nggak terlalu suka dengan anak yang misalnya kurang ajar ke orang tua, nggak sopan dan segala macam. Cuman memang kita tahu kondisinya sekarang agak sulit karena Seth kan sendiri di rumah. Dan dia bergaul dengan kita nih orang-orang tua nih. Dia nggak ada siblings lain. Siblingsnya pun udah jauh gitu kan umurnya. Betul. Dan dia juga lagi nggak ketemu teman-teman sekolah. Iya. Akhirnya mau nggak mau dia ngobrol dengan orang-orang yang lebih tua. Ekspektasi dia tinggi gitu. Ketika ngobrol sama yang seumuran udah nggak rame. Benar. Udah nggak seru garing gitu. Itu kayaknya yang terjadi dengan situasi anak-anak pandemi ini deh. Semenjak mereka nggak bisa bergaul bersama dengan teman-teman sebayanya kan. Betul. Jadinya akhirnya jadi keburu males gitu yang sama seumurannya. Dan udah gitu bertemu dengan teman-teman yang juga begitu juga. Kan? Jadi cuman kan ada yang misalnya benar-benar diperhatiin kondisinya. Misalnya nonton YouTube nih misalnya atau apa kan. Kadang-kadang kita sulit ya. Sorry aja gitu. Kadang-kadang nggak gampang untuk melawan itu, melarang itu. Ya karena memang udah sebetulnya nih kehidupannya kan. Tinggal bagaimana kita ngarahinnya aja. Betul. Di satu sisi kita juga nggak pengen anak-anak kita jadi Tarzan juga gitu. Di tengah dunia digital ini kita paksa dia jadi orang yang sama sekali nggak ngerti digital. Jangan lah gitu. Harus terus mengikuti perkembangan. Tinggal gimana caranya kadarnya itu. Ini memang PR sih ini. Gue ngomong juga dalam konteks sebagai gue juga masih belajar banget. Kita masih berdua. Adaptasi banget ya. Nggak gampang sekali. Jadi kebayang nih. Jadi jangan merasa sendiri gitu karena memang ini yang kita harus semua kita ngalamin hadapin ini. sama-sama. Ini dua tahun terakhir ini 2 tahun yang akan sangat seru sekali kita bisa ceritain nanti ke anak cucu nanti. Betul. Yes. Adaptasinya benar-benar roller coaster yang Iya. dalam satu hari semuanya harus dibalik gitu kan. Cuman ada satu, ini mungkin hal spiritual yang gue alamin ya. Di tengah pandemi ini kita kayak merasakan ada sesuatu yang memang berat sekali, tapi kita juga sadar bahwa kita ini sedang kayak di flush, lagi di cluttering, lagi diayak, dibersihin. Betul. Dan apapun yang kita lakukan itu dibayar kontan. Yes. Berasa nggak? Berasa. Iya. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang nggak benar, cepat dibayarnya. Betul. Yang mana menurut gue bagus. Iya. Dibanding kita, gue pribadi percaya kita masing-masing punya jatah. Betul. Jatah, gue nyebutnya sebagai hari sial. Nah itu kapan? Kita nggak pernah tahu. Ya. Nah tugas kita kan adalah gimana caranya supaya, kalaupun kita dapat hari sial, kita tahu gimana caranya gitu kan. Kita tahu gimana cara menempatkan kita di situ. Nah ini lumayannya sekarang karena semuanya kontan, jadi kita bisa lebih tenang gitu ngejalaninnya gitu. Jadi ya udah hal-hal yang remeh-temeh gini udahlah gitu, ntar malah ribet udah gitu. Kalau dulu kan kayak ditumpuk, tiba-tiba dijebret. Kaget, benar. Nah demikian juga berbuat baik, itu dibayar kontan, jadi tenang aja, jangan berhenti gitu. Iya, terus berbuat baik, iya benar. Marcel tuh deket sama mertua gitu, deket. Ibu masih ada kan? Ibu masih, ibu. Gimana sih, rasanya Marcel terhadap seorang ibu? Mertua dan juga ibu. Ada 3 ibu nih sebetulnya di dalam hidup gue. Jadi mama biologis, terus mama tiri, dan mama mertua. Tiga-tiganya mereka punya karakter yang berbeda ya, dan masing-masing itu mewarnai sekali perjalanan gue gitu. Mereka ini menginspirasi dengan karakternya masing-masing gitu ya. Kalau mama mertua gue keras karena memang dia single mom dari dulu dan masih kerja sampai sekarang. Masih kerja jadi tinggal di Singapura. Di Singapura masih kerja dan masih ya orang Singapura kan sampai umur setua mungkin kalau masih bisa ya kerja terus masih commanding kan. gitu. Dan itu cocok sama gue karena kita lebih sering ngobrol-ngobrol banyak hal gitu. Kadang-kadang itu juga kadang-kadang bikin Rima kesel karena kok dia cerita sih sama kamu, kok gue enggak gitu. Atau kok dia traktir kamu sih, saya enggak gitu. Kamu tuh dibawa ke satu tempat ini, kamu ditraktir di tempat ini. Saya tuh seumur hidup sama mama belum pernah dibawa traktir ke situ. Well. Iya, berarti Marcel mantu. Nah terus ya itu mama. Kalau mama memang sejauh ini dia memberikan perhatian. Mama tuh orang yang sangat detail untuk apa yang dimiliki anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang ada bagus ada enggaknya juga.
maksudnya dia sayang sekali sama anak-anak, tapi cenderung kadang-kadang terlalu protektif, sampai kadang-kadang anak-anaknya nggak boleh salah. Wah itu yang kadang-kadang nggak boleh salah di mata orang. Nggak boleh salah di mata orang. Jadi dia langsung iya gitu dia ya? akan sangat udah sini anak-anak gue sini. Bagus, tapi kita harus di satu sisi anak jadi bisa jadi ngetek gitu ya rencananya ya. Makanya kita harus berkomunikasi terus supaya supaya dia harus tahu bahwa pada akhirnya saya anak Bu, tapi kita kan berproses nih gitu. Tenang aja, pokoknya kita nggak akan kemana-mana, pasti akan balik lagi ke mama juga kok gitu. Kalau mama tiriku lagi beda lagi, mama tiriku ini juga orangnya sangat strict gitu ya, apa adanya, kerja keras, tapi di balik kekerasannya itu justru dia yang perhatiannya gitu ya, kerasa sekali perhatiannya. Kadang-kadang gue bisa merasakan kadang-kadang ini sesuatu yang pasti nggak pernah dia lakukan sama orang lain gitu, tapi kita bisa rasa gitu. Bahkan mungkin ke bapak gue pun dia nggak segitu-gitunya gitu, tapi ke gue tuh yang wah dia melakukan itu. Gitu. Jadi Marcel nggak merasa dia ibu tiri? Lu sama sekali nggak. Dan memang dari awal gue memang memposisikan gitu ya udah gitu. Justru mereka memang ditakdirkan harus ada di hidup gue dengan konsep ya begini ya udah gitu. Iya, memperkaya banget ya. Memperkaya aja. Wawasan banget ya. Dengan hadirnya perempuan-perempuan hebat ini, itu yang membuat Marcel jadi menciptakan lagu-lagu cinta. Minimal menyanyikannya dengan mentranslate-nya dengan cukup baik. Iya. Pantesan Sel, lo kalau nyanyi itu lagu cinta tuh memang berasa lah gitu. Berasa. Lo memang lo mengalami lo cinta kan itu berarti kan? Iya. Ya kan? Lo merasakan cinta dari wanita-wanita yang ada di hidup lo gitu kan? Betul. Luar biasa. Oke, Marcel. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Marcel? Dari Marcel mungkin apa untuk ibu-ibu? Penyemangat atau apa ya? Apa ya gitu? Apa pandangan Marcel yang Marcel lihat terhadap perempuan tuh zaman sekarang ya? Sekarang, menghadapi zaman sekarang, belajar dari Rima, belajar dari Mama gitu ya. Zaman yang sudah berubahnya banget nih semenjak teknologi ini gitu ya. Kan kita juga harus tetap mengikuti perkembangan apa segala macam. Nah itu gimana Sel? Ada nggak yang Marcel bisa sampaikan ke ibu-ibu? Apa sih kita tuh harus gimana sih gitu? Iya, banyak yang identik kemudian dengan karena kecanggihan teknologi sekarang dengan teknologi dunia internet dan segala macam, kita jadi kebanjiran informasi ya, dan itu yang tujuannya bisa jadi bagus bisa jadi enggak gitu ya efeknya. Dan kalau gue sih harapannya semua perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini justru bisa justru mereka yang jadi sistem filternya gitu. Yes. Karena kita yang anak-anak. Ya. Itu pertama, itu yang paling utama. Sama itu tadi tetap menjadi diri sendiri, walaupun kita tetap harus cope dengan situasi dan kondisi digital ini. Iya betul. Nggak bisa lari dari situ. Nggak gampang lo menjadi diri sendiri ketika semua iklan mengharuskan kulit lo putih. Yes. Gitu, tidak gampang. Ketika semua ekspektasi yang ada di dalam dunia sosial media mengharapkan lo harus cantik, nggak ada stretch mark, nggak ada lo harus ini, lo harus itu, lo harus treatment ini, itu perlu kekuatan diri banget, makanya jadi diri sendiri itu ya Sel ya. Betul. Minimal ketika lo memang ingin misalnya melakukan upaya tertentu untuk mempercantik diri, upayakan itu benar-benar muncul dari dalam diri lo sebagai kebutuhan. Bukan kosmetik. Bukan sesuatu yang harus lo dapat dari lo dapat dari itu gitu loh. Tapi dari dalam diri. Betul. Jadi memang cari balance ini memang nggak gampang. Tapi banyak terbuka lah ya. Gue positif sekali. Gue optimis sekali kita pasti bisa nemuin gitu karena kita juga jangan terlalu takut sama internet. Betul. Nggak semua internet jelek. Betul. Ya, yang bagusnya juga banyak. Iya, gitu betul. Bahkan di aplikasi-aplikasi sosmed yang selama ini identik dengan kekacauan nggak jelas pun banyak gue dapat hal-hal positif dari situ yang jelas malah gitu. Memperjelas apa yang selama ini gue takutin, gue raguin dan segala macam. Jadi itulah tetap perempuan harus jadi apa ya istilahnya?
batu penyeimbangnya tuh. Iya. Dia yang megang di tengah tuh. Iya. Makanya ada istilahnya kan Lady Justice. Yes. Nggak ada kan Mr. Justice nggak ada. Garda terdepan di rumah tangga tuh sebenarnya perempuan sih ya. Kan menjaga kehormatan suami ya di ya kan. Dan itu gue terima dengan sangat lapang dada. Bukan karena gue laki. Iya. Apa gimana enggak, tapi memang wanita perempuan ya begitu. Sal, gue mau tanya juga deh, kan sekarang kan lagi viral nih film Si Layangan Putus itu. Ngikutin gak Sal? Ikutin beritanya aja. Tapi jangan Iya. What do you think? Laki-laki tuh, jadi kan kita melihat Layangan Putus jadi banyak ibu-ibu yang curiga lah sama suaminya segala macam. Tapi gue tahu nggak semua laki-laki seperti itu. Tapi ada lagunya tidak semua laki-laki itu kan ada tuh. Dari pandangan Marcel gimana Sal? Itu satu dari sekian banyak fenomena hidup lah, ya. Ada kok film juga satu lagi yang mainnya si Oscar Isaac tuh, tentang kehidupan pernikahan juga yang gue selalu dikasih tahu. Lo kalau nonton itu, kalau lo udah nikah lo akan mikir lagi. Kalau lo belum nikah, lo bisa jadi lo nggak jadi nikah. Itu filmnya gitu. Cuman gue lupa judulnya apa. Tapi ya pada akhirnya itu hanya ya itu fenomena gitu ya. Fenomena hidup yang difilmkan. Tapi itu kan satu dari sekian banyak fenomena gitu. Ya nggak semuanya begitu. Karena apa yang terjadi yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di film itu ya sebagai perannya masing-masing pasti ada reasonnya kenapa. Nah gitu. Itu balik aja. lagi ke reasonnya ya. Iya, reasonnya. Balik lagi kita emang harus open minded banget ya Sal menghadapi segala sesuatu ya. Kalau gue pribadi sih namanya juga film ya. Nikmatin aja lah film mah. Udahlah gitu. Kayak gue nonton misalnya nonton Spider-Man atau nonton apa ya nikmatin aja. Kalau misalnya tiba-tiba gue bilang enggak, gue nggak suka, orang lain semua suka, terus gue harus ikutan suka, ya enggak lah gitu. Nggak suka ya udah, agree to disagree aja. Iya. Sal, gimana pendapat lo soal poligami yang ada di sini ya film? Poligami? Iya. Nggak akan pernah beres lah. Kalau gue pribadi jujur, nggak pernah beres. Apalagi gue tipe manusia yang naruh kunci aja lupa, naruh barang aja lupa itu. Buat gue bukan. Intinya gini, itu mungkin satu kalau misalnya beberapa orang menganggap itu sebagai bagian dari ibadah, itu mungkin ibadah yang nggak akan gue lakuin. Nggak apa-apa juga lah gitu. Nanti kan pertanggungjawaban gue kan bukan sama mereka toh. Kalau ternyata memang itu yang pilihan gue ternyata salah atau nggak sepantasnya, nanti kan pertanggungjawaban gue kan nanti. Biarin aja. Iya. Asik ya jadi Rima. Semoga lagi-lagi di luar sana. Tapi memang ya itulah kehidupan kita lah hormatin, ya. Betul. Kita hormatin karena di satu sisi juga ada perempuan yang oke-oke aja dengan begitu. Nggak apa-apa. Kita jangan pilihan masing-masing. Kita tetap harus terbuka dengan segala sesuatu. Kita harus pintar menghadapi segala sesuatu. Jadi diri sendiri. Itu pesan-pesannya Papa Marcel, Ayah Marcel. Dan konsekuensi sih. Masing-masing kan di pilihan itu ada konsekuensinya. Biarin aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ternyata nggak kayak gini ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya learn from the mistakes kan. Manusia lah gitu. Gitu learning by doing gitu ya. Yes. Luar biasa Marcel. Terima kasih ya Marcel. Sama-sama sih. Sudah mau mengisi podcast Ibu-ibu mau tahu. Karena emang ibu-ibu mau tahu Marcel. Sangat mau tahu Marcel. Gue waktu bilang sama teman-teman gue, siapa aja cintamu lo? Marcel. Tanya dong. Tanya dong. Tanya dong kok Marcel bisa cinta banget sama istrinya. Gitu. Supaya mungkin juga dengan adanya Marcel kasih tahu pendapatnya Marcel, bagaimana pemikirannya Marcel. Ya bisa membuka suatu pemikiran yang lebih baik lah ke orang-orang di luar sana gitu kan. Oke Marcel, terima kasih ya. Terima kasih. Sukses buat semuanya yang Marcel kerjain dan semoga ke depan semakin baik semuanya. Amin. Sama-sama. Anak-anak semua menjadi sosok yang berguna dengan dirinya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing. Dan Marcel juga menjadi seseorang yang terus menginspirasi. Amin, insyaallah. Siap. Oke. Thank you Marcel. Sama-sama. Ibu-ibu mau tahu terus yuk di sini. Bye.